Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Ulhaq dengan NIM 2114070026 kelas PGMI A dengan dosen pengampu Dorisno MPD. Materi yang pertama ada bangun ruang. Contoh soal 1. Sebuah balok berukuran panjang 14 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 10 cm. Carilah volume balok tersebut. Diketahui, panjang 14 cm, lebar 7 cm, tinggi 10 cm. Ditanya volume balok tersebut dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan angka yang sudah disebutkan tadi. 14 dikali 7 dikali 10. V sama dengan 980 cm persegi. Maka volume balok tersebut adalah 980 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 10 cm dan tinggi 8 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 13 cm, berapakah volume prisma tersebut? Diketahui alas 10 cm dan tinggi 8 cm. Maka kita cari luas alas prismanya terlebih dahulu dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 10 dikali 8. Dikarenakan 10 dan 8 sama-sama bisa untuk dibagi 2, maka kita ambil yang 10 terlebih dahulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40 cm persegi. Rumus yang selanjutnya adalah volume prisma. Volume prisma luas alas dikali tinggi, maka masukkan angka yang sudah dicari tadi. Luas alasnya prisma sama dengan 40 dikali 13. Volume prismanya sama dengan 520 cm kubik. Maka volume prisma tersebut adalah 520 cm kubik. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Ada sebuah limas segi 4 memiliki alas dengan panjang 14 cm dan lebar 8 cm serta tinggi limas 24 cm. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Diketahui panjang sama dengan 14 cm, lebar sama dengan 8 cm, dan tinggi sama dengan 24 cm. Yang ditanya volume limas segi 4 tersebut. Maka kita cari terlebih dahulu luas alasnya dengan rumus panjang dikali lebar sama dengan 14 dikali 8 sama dengan 112 cm. Selanjutnya kita cari volume limas segi 4 tersebut dengan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali 112 dikali 24. Dikarenakan 24 bisa untuk dibagi 3, maka kita bagi terlebih dahulu, jadi hasilnya 8. 112 dikali 8 sama dengan 896 cm kubik. Jadi volume limas segi 4 tersebut adalah 896 cm kubik. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 8 cm dan tinggi 21 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Diketahui jari-jari sama dengan 8 cm, tinggi sama dengan 21 cm. Yang ditanya adalah volume kerucut tersebut. Rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Sepertiga dikali 22 per 7 dikali 8 pangkat 2 dikali 21. Dikarenakan 21 bisa untuk dibagi 3, maka kita bagi dulu terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah 7. Maka 22 per 7 dikali 16 dikali 7. Dikarenakan 7 dan 7 bisa dibagi, hasilnya maka habis. Maka selanjutnya 22 dikali 16 sama dengan 352 cm kubik.
Jadi volume kerucut tersebut adalah 352 cm3. Contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar trapesium berikut ini. Yang ditanya adalah panjang HG adalah, jawabannya trapesium EFGH sebanding dengan trapesium ABCD, maka berlaku EF per AB sama dengan HG per CD. Masukkan angka yang sudah ada. EF yang berangkakan 9 dan AB yang berangkakan 27, sedangkan HG itu yang kita akan cari dan CD yang berangkakan 6. 27 HG sama dengan 54. HG sama dengan, kita pindah ruaskan menjadi bagi 54 per 27. HG sama dengan 2 cm. Maka panjang HG adalah 2 cm. Contoh soal yang keenam. Jika diketahui segitiga ABC seperti gambar berikut, maka nilai X adalah, karena segitiga DEC sebanding dengan ABC, maka DE per AB sama dengan DC per AC. Jadi 4 per X sama dengan 2 per 8. 2X sama dengan 32. X sama dengan 32. 2X-nya pindah ruas menjadi bagi. 32 dibagi 2 sama dengan 16 cm. Maka X adalah 16 cm. Materi yang ketiga ada satuan pengukuran. Contoh soal yang ketujuh. Bu Ani sedang membeli 15 kg garam, 20 kuintal beras, serta 5.000 gram wortel. Semua barang tersebut akan diangkut mobil. Hitunglah berapa keseluruhan berat belanjaan Bu Ani yang harus diangkut ke dalam mobil apabila dikonversi ke dalam kilogram. Diketahui 15 kg garam, 1 kuintal sama dengan 100 kg. 20 kuintal beras sama dengan 20 dikali 100 sama dengan 2000 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. 5.000 gram wortel sama dengan 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5 kg. Jadi 2.000 kg plus 15 kg plus 5 kg sama dengan 2.020 kg. Contoh soal yang ke-8. 3.000 meter dikali 500 hektometer titik-titik hektometer. Yang kita cari adalah, kita akan ubah meternya 3.000 menjadi hektometer dengan cara 3.000 meter kita ubah dulu menjadi hektometer. 3.000 dibagi 100 sama dengan 30 hektometer. Jadi 500 hektometer ditambah 30 hektometer sama dengan 530 hektometer. Materi yang keempat ada waktu, jarak, dan kecepatan. Contoh soal yang ke-9. Jarak rumah Fikri dengan sekolah yaitu 600 meter. Jika setiap hari Fikri berangkat mengendarai sepeda dan membutuhkan waktu 10 menit, berapakah kecepatan sepeda Fikri ke sekolah? Diketahui jarak dengan satuan S, waktu dengan satuan T. Jaraknya sama dengan 600 meter, waktunya sama dengan 10 menit. Ditanya kecepatan dengan rumus V. Rumus V sama dengan S per T, V sama dengan 600 per 10. Hasilnya adalah 60 meter per menit. Jadi,
Kecepatan sepeda yang dikendarai Fikri setiap kali berangkat sekolah adalah 60 meter per menit. Selanjutnya, contoh soal yang ke-10. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap dalam 2 jam. Mobil tersebut sudah jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah jarak sama dengan 144 km. Waktu sama dengan 2 jam. Yang dicari adalah kecepatan dengan rumus jarak dibagi waktu. Jadi 144 dibagi 2 sama dengan 72 km per jam. Jadi kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Materi yang kelima ada penyajian data. Contoh soal yang ke-11. Suatu kelas memiliki total 30 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Ada yang menyukai ekskul bola 10 siswa, paskibra 5 siswa, musik 7 siswa, dan yang tidak ada, itulah yang kita cari. Kegiatan banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran di atas. Berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler tersebut diketahui. Total siswa 30, ekskul bola 10, ekskul musik 7, ekskul paskibra 5. Yang ditanya adalah siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Jawabannya, data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Anda mengikuti pelatihan ekstrakurikuler sama dengan jumlah total siswa dikurang dalam kurung ekskul bola di ekskul musik ditambah ekskul paskibra sama dengan 30 dikurang dalam kurung 10 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 30 dikurang 22 sama dengan 7 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah sebanyak 7 siswa. Contoh soal yang ke-12. Banyaknya siswa dari SMA 88 Jakarta yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 10 SMA dengan laki-laki 30 siswa dan wanita 45 siswa. Kelas 11 SMA dengan jumlah laki-laki 50 siswa dan wanita 35 siswa. Kelas 12 SMA dengan jumlah laki-laki 70 dan wanita 65 siswa. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel kontingensi. Pembahasannya seperti tabel di bawah sini. Materi yang ke-6 atau materi yang terakhir ada ukuran pemusatan. Contoh soal yang ke-13. Dari sekelompok siswa sebanyak 40 orang memperoleh nilai ulangan IPS seperti pada tabel frekuensi di bawah ini. Tentukanlah rata-rata, hitung dari data tersebut. Jawabannya, X sama dengan 4 dikali 6 ditambah 5 kali 7 ditambah 6 kali 9 ditambah 7 kali 5 ditambah 6 kali 3 ditambah 9 kali 4 dibagi 40. X sama dengan 24 plus 35 plus 54 plus 35 ditambah 24 ditambah 36 dibagi 40. X sama dengan 208 dibagi 40. X sama dengan 5,2. Jadi rata-rata nilai ulangan IPS adalah 5,2. Selanjutnya contoh soal yang ke-14. Tentukanlah median dari data-data berikut. Ada 21, 27, 24, 22, 23, 25, 28, 30, 29. Urutkan data-data tersebut dari yang terbesar.
30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21. Angka 30, 29, 28, 27 adalah 4 dari data pertama. Angka 24, 23, 22, 21 adalah 4 dari data kedua. Sehingga data yang terletak di tengah adalah data kelima, yaitu 25. Baiklah, sekian penjelasan materi dari bangun ruang hingga ukuran pemusatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.